Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Pekerja asal Cina, yang didatangkan dari negeri tirai bambu untuk bekerja di Indonesia, dan diisukan sebagai tentara merah, bentrok dengan pekerja asal Indonesia, di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kerusuhan antar pekerja GNI, mulai pecah sekitar jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, dan hingga pukul 16 sore masih berlangsung. Pungkasnya, Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023. Salah satu pekerja GNI asal Indonesia, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyatakan, kondisi dalam perusahaan sangat mencekam. Sejumlah pekerja Indonesia mengalami luka-luka di dalam keributan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, termasuk sejumlah pekerja wanita dari Indonesia, yang dapat perlakuan kekerasan dari pekerja asal Cina, imbuhnya. Bahkan pekerja asal Cina tersebut menggunakan potongan besi untuk menghajar pekerja Indonesia. Sampai saat ini Sabtu petang, tanggal 14 Januari tahun 2023, pihak keamanan dan pemerintah setempat, belum hadir di lokasi pertikaian untuk melerai kerusuhan tersebut. Dan baru pada Minggu, tanggal 15 Januari tahun 2023 pihak keamanan hadir untuk melerai, dan berjaga-jaga di lokasi pabrik. Kronologi keributan yang terjadi di PT GNI, pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari tahun 2023, Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT GNI, yang melakukan aksi unjuk rasa, serta melakukan mogok kerja, di akses Jalan Haoling, Pos 5 PT GNI, dihadang oleh TKA China, dengan menggunakan tongkat besi, dan mengejar pekerja Indonesia menggunakan kendaraan alat berat loader, hingga ke parkiran motor. Pekerja asal Cina tersebut menabrak dan menggilas kendaraan milik pekerja Indonesia, menggunakan kendaraan alat berat tersebut, dan menyebabkan kendaraan bermotor milik pekerja Indonesia ringsek rata dengan tanah. Salah satu karyawan yaitu Ardin Rengke dari Divisi DT, PT GNI, mengalami luka bagian dahi sebelah kiri, karena dipukul menggunakan pipa besi, oleh TKA Cina yang bekerja di smelter. Informasi terakhir menyebutkan, 3 orang tewas dalam aksi bentrok pekerja lokal, dan TKA Cina di perusahaan tambang nikel, PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), di Morowali Utara di Sulawesi Tengah. 2 tewas adalah tenaga kerja lokal sedangkan 1 tewas, teridentifikasi sebagai warga negara asal Cina. Sementara 69 pekerja, sementara ini dalam interogasi kepolisian, di Polres Morowali Utara. Benar, 2 meninggal dunia tenaga kerja Indonesia, dan 1 tenaga kerja Cina, 3 pekerja luka-luka, kata Kepala Bidang Humas Polda Sulteng Komisaris Besar Didik Supranoto. Ini pembelajaran bagi pemberi kebijakan, bagaimana investasi dapat dilakukan tanpa membawa pekerjanya dari negara asal investor, sebagaimana yang terjadi saat ini. Tentang pemberian lapangan pekerjaan bagi orang asing, bukan berarti anti orang asing, tetapi harus jelas regulasinya, dan tentunya dilaksanakan. Pekerja asing hanya dapat bekerja di Indonesia, pada bidang tertentu, dan yang membutuhkan skill tinggi, tidak pada pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh pekerja lokal, seperti driver, operator mesin atau packaging. Jika tidak, akan terulang bentrokan seperti ini lagi, mengingat masih banyak usia kerja Indonesia, belum bekerja alias pengangguran, hingga menimbulkan kecemburuan sosial. Di sini, negara harus hadir,
untuk memberikan kesempatan kerja, dan mencari penghidupan layak, sesuai pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Semoga perubahan cepat terjadi di bumi Indonesia, perubahan yang berpihak pada rakyat kecil dan berkeadilan, amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Suarakan kebaikan dan kebenaran.